Alhamdulillah baru saja dilaksanakan pembukaan pembekalan terintegrasi bagi petugas haji Arab Saudi tahun 2019. Jadi seluruh yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang nanti akan menjadi petugas haji di Arab Saudi yang akan melayani seluruh jamaah haji kita di daerah kerja Mekah, Madinah, termasuk juga daerah kerja di bandara, baik di Jeddah maupun di Madinah. Itu pasti tentara itu. Oke, ini ada sekitar sedikit saya pengumuman sambil menunggu teman-teman kita yang masih menetes itu terus. Saudara, saat ini jamaah haji telah melaksanakan puncak haji yaitu wukuf di Arafah, dan saat ini para jamaah akan bergerak menuju Musdalifah dan selanjutnya Mina. Memang terima kasih. Cuaca cukup panas, diperkirakan mencapai sampai 50 derajat Celcius. Jadi buat jamaah disarankan agar menggunakan semprotan air pada bagian wajah dan kepalanya, karena memang untuk menghindari heat stroke. Oke, cukup. Malam ini merupakan malam pembekalan terakhir bagi PPIH Arab Saudi. Tentu saja menjadi petugas yang mengemban 5 nilai budaya kerja: integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Ya, saat ini Benu memang lagi berada di Persis. Kita menanti penerbangan sebentar lagi, kira-kira sekitar 1,5 jam lagi. Dan tentunya ini sedikit makan waktu karena kita menanti kedatangan pesawat yang dipastikan dengan nomor 980 tujuan Jeddah. Dan saat ini para petugas haji yang diberangkatkan pada hari ini, yaitu tanggal 9 Juli 2019, khususnya Dakar Mekah, telah bersiap-siap tentunya. Jumlahnya sekitar 370, dan ini merupakan gelombang yang pertama, dan gelombang keduanya akan dilaksanakan besok dan diterbangkan besok dengan jumlah sekitar 170 ya, karena memang totalnya sekitar 600-an. Demikian laporan baru dari Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah pada tahun ini tentunya ini merupakan pengalaman pertama saya menuju ke Mekah menjadi petugas haji dan sekaligus melaksanakan ibadah haji, insya Allah. Nah, ini dia. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi pas ketika naruh tas di atas ini, pastikan dulu jangan sampai teman-teman yang lain mau naruh nggak kuat juga kan. Makanya kopernya jangan besar-besar, bawanya ke ini ya. Koper jangan besar-besar. Ini udah pas, ini memang koper kabin. Tapi ada yang teman-teman over gitu loh. Itu yang berbahaya. Oke?
بيتك هذا الحرام حرامك وهذا الأمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara jamaah haji sekalian yang ada di Indonesia. Saat ini Benur pengen memperkenalkan seragam yang digunakan oleh petugas haji Indonesia, petugas haji kita yang ada yang bertugas di beberapa wilayah, khususnya Madinah dan Mekah. Adapun baju yang digunakan adalah yang seperti ini, menggunakan rompi. Ada bendera di sebelah kanan dan nama, ya seperti ini, nama Ibnu Sakdan, petugas haji Indonesia, dan menggunakan topi juga dengan nama ada bendera dan tulisan petugas haji Indonesia. Para petugas haji juga menggunakan tas seperti ini juga dengan tulisan petugas haji Indonesia tahun 2019. Untuk pakaiannya, bagian dalam petugas haji menggunakan kemeja putih yang berles merah dan di bagian kerahnya ada berwarna hijau. Juga di bagian lengannya ada les warna hijau. Dan disarankan untuk jamaah haji yang telah tiba di Mekah ataupun Madinah, apabila membutuhkan sesuatu, mohon untuk mencari para petugas yang menggunakan persis baju seperti ini. Dan disarankan juga para jamaah untuk tidak mempercayai atau minta tolong sama orang yang memang benar-benar tidak dikenal, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tahun ini jamaah akan menggunakan bus langsung dari hotel ke terminal di sekitar Masjidil Haram. Tempat tugas untuk tidak meninggalkan amanah yang bapak-bapak emban. Insya Allah ini merupakan bagian dari amal ibadah bapak-bapak. Saudara, saat ini tim gerak cepat TGC dan kesehatan telah mengunjungi dan survei lokasi di Arafah untuk persiapan puncak haji, insya Allah akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang. Inilah wilayah Arafah dengan berapa 73 maktab atau 74 maktab ya, dengan 200 berapa 21 atau 214 ya jamaah reguler yang ada di sini. Karena posisinya di Mina Jadid. Jadi jamaah haji kita ya mulai maghrib tanggal 9 Zulhijjah mereka akan didorong ke Muzdalifah dengan taradudi, dengan bis shuttle Arafah Muzdalifah. Ya, dengan rasionya dari karena dari Mekah ke Arafah itu dengan 21 bis, maka dari Arafah ke Mina ke Muzdalifah cuma 7 bis saja. Bisa dibayangkan dengan rasio satu bis harus mengangkut 144. Berarti berapa kali shuttle dia membawa jamaah ke sini? Makanya kenapa Mina ini yang menjadi perhatian yang khusus, menjadi fokus kita di Mina ini? Karena kalau melihat sejarah bahwa
mana terjadinya hal-hal yang luar biasa. Pak, ini kesiapan dari tim mobile krisis ini seperti apa sekarang? Kita memang bentuk tim mobile krisis ini sejak 2 tahun ke belakang. Artinya dari unsur-unsur yang ada yang tergabung dalam tim mobile krisis, kita tunjukkan kesiapan kita untuk menyambut atau melayani jamaah haji ketika beraktivitas di Jabarot ini. Saudara, saat ini saya berada di pelataran Masjidil Haram. Saat ini sekitar pukul 5 sore dan ini tentunya suasananya sudah sangat berbeda dari siang tadi dengan suhunya yang cukup menyengat sampai 44 derajat Celcius, dan di sore hari kita masih bisa merasakan bahwa suhu di sini memang cukup panas. Di sore hari ini saja mereka masih pada kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Di belakang penuh ada Zamzam Tower, itu bagian atasnya Zamzam Tower, dan di sini banyak terdapat makanan cepat saji. Di belakang saya memang ada, memang istilahnya kalau kita nyebutnya di sini mall ya, tapi mallnya di Mekah ini memang luar biasa, cakep banget, mantap, insya Allah. Oke, kita akan keliling-keliling lagi. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saudara, saat ini saya berada di Mina, kawasan Jabarot. Ini merupakan salah satu konsentrasi jamaah haji dunia melaksanakan lontar jumroh selama 3 hari di sini. Melaksanakan lontar jumroh Aqabah, Usa dan Ula, dan ini merupakan bagian dari rangkaian haji setelah melaksanakan Arafah. Wukuf di Arafah, melaksanakan wukuf di Arafah dilanjutkan dengan bermalam di Musdalifah dengan mengambil kerikil. Berikutnya di pagi harinya melontar jumrah, dan ini merupakan suasana di sore hari karena jamaah haji Indonesia tidak disarankan melaksanakan lontar jumrah di pagi hari karena ini merupakan aturan yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan tentunya ini merupakan bagian dari rangkaian haji. Berikut kita akan ngobrol langsung dengan Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Pak Menteri, rangkaian kondisi iki kelar-kelar gitu. Pak, Kompas TV Pak.
tadi barusan habis melaksanakan lontar jumrah yang Aqabah ya Pak? Ya, ya. Kalau dari kondisi di lapangan Bapak yang ketemu dengan para jamaah seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah sore ini suasananya tidak terlalu padat ya. Alhamdulillah beberapa jamaah kita dengan baik, lancar bisa melaksanakan lontar jumrah di Aqabah di Jamarot ini. Dan sore ini saya akan menuju tenda misi haji di Mina, juga tenda-tenda jamaah haji kita untuk melihat kondisinya malam hari ini seperti apa. Siap, baik, terima kasih Bapak Menteri. Oke, setelah obrolan saya dengan Pak Menteri setelah melaksanakan lontar jumrah tadi, kita akan lihat kondisi jamaah yang ada di tenda-tenda yang ada di Mina. Oh, ini afternya kayak begini ternyata. Alas. Oh, Mas. Wah. Jadi adem gini pala. Wah, semriwing ora, Mas? Emang campo. Semriwing ora? Penuh bayarnya ke orang. Lama banget gua lontar dari SMP. Oh, goblok. Masya Allah. Aduh ya Allah. Keluar tuh bonus tuh. Bonus. Dah. Langsung bayar. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku, gebiar pelangi jiwa. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pertama kali upacara di luar negeri dan ramai sekali, teringat waktu sekolah dan ingat jasa-jasa perjuang negeri kita. Mudah-mudahan negara kita ke depannya lebih aman dan lebih baik. Saya amat kagum sekali kerana dengan jumlah yang begitu besar, hampir 231,000 para jemaah haji berbanding dengan Malaysia yang hanya 30,000, tetapi dapat dikendalikan dengan begitu tersusun, sistematik dan ianya memang ternyata dapat dilihat di Mekah maupun di Madinah. Dan ini juga kita dengar daripada pihak Kerajaan Arab Saudi bahawa urusan pengendalian jemaah haji Indonesia juga di antara yang terbaik, termasuklah bukan saja dari segi pengendalian tetapi juga dari segi para jemaah haji itu sendiri yang penuh disiplin, penuh mempunyai ilmu yang secukupnya dari segi melaksanakan ibadat haji mereka dan sungguh teratur dan tidaklah menimbulkan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi saya rasa itu dikagumi dan Malaysia juga merasa ini satu perkara yang boleh kita pelajari dan bekerjasama insya-Allah untuk meningkatkan lagi prestasi kita di Malaysia. Kami siap melayani. Siap melayani.
Pak, mohon izin kasus yang sering terjadi Pak tahun lalu itu seperti apa sih Pak, dan penanganannya untuk sekarang ini apa antisipasinya? Untuk kasus yang paling banyak yang tahun lalu adalah demensia sama delirium. Demensia karena pas jamaah-jamaah yang banyak datang untuk haji itu kan rata-rata risiko tinggi, rata-rata di antara lansia usia di atas 60 tahun dengan 3 penyakit minimal. Nah, itu akan risiko terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang paling banyak adalah delirium, yaitu karena kondisi fisiknya terprovokasi oleh kondisi medan yang panas, minum yang mungkin terbatas, atau mungkin kecapean, kelelahan, banyak masalah-masalah di Indonesia yang dibawa sampai ke Arab, dan itu akan memprovokasi terjadinya gangguan-gangguan psikiatri. Baik itu gangguan yang sifatnya bicara yang ngaco, perilaku yang nggak terkontrol, emosi yang labil, mungkin ingatan yang mungkin semakin berkurang, jadi mudah lupa, mudah ada gangguan di orientasi ruangan, di orientasi tempat, situasi dan sebagainya. Itu akan yang salah satu gangguan demensia itu ada gangguan terutama ingatannya lupa. Jadi itu yang paling banyak, terutama akan terjadi pada usia lansia. Oke, saat ini lagi, jadi memang harus cek rutin ya, karena aktivitas kita di MCH, Media Center Haji itu memang tinggi, cukup tinggi. Jadi menyaingi para jamaah yang melaksanakan ibadah. Saat ini saya berada di Masjidil Haram di bagian luarnya di pintu 3, dan ini merupakan WC 3, maaf, bukan pintu 3, ini toilet 3. Kita jadi untuk menandai supaya kita tidak tersesat di sini adalah di pintu 3. Maka dari itu, ini teman-teman saya, teman-teman semua, ada Bari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Dwi, ada Mas Subhan, dan ini ada Daeng. Ya Daeng, gimana Daeng? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Makassar. Insyaallah kita ketemu lagi. Ini ada Syekh. Sallu ala Muhammad wa ala habibil Mustafa Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Muhammad. Allah. Baik, ini sebenarnya agak apa ya? Enggak pengen balik, tapi misi telah selesai. Misalnya juga udah mau selesai. Tidak bisa berlama-lama, insyaallah. Dengan izin Allah, semua kita akan kembali kemari, baik umroh maupun haji. Amin. Amin. Nah, ini ada bosnya catering. Mantap. Assalamualaikum Good People. Nah, ini. Semoga pulang dari sini aku segera. Biasa itu curhat ya. Dikira dia doang, padahal perlu juga iya ya. Nah, ini ada pria bersuara emas, namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aul, gimana perasaannya kita sudah menyelesaikan misi kita? Iya, perasaannya senang, tapi ada sedihnya juga. Kita harus pisah di tanah suci ini. Semoga kita panjang umur ya. Bisa amin ya Allah, amin. Baik umrah maupun haji, insya Allah ya, amin. Insya Allah dengan pasangan yang baru. Ayo, amin, amin ya Allah, amin. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Mas Aul. Kita geser lagi. Nah, saya mau ngobrol sama Bu Kasih saya. Nah, ini bos kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasih. Gak apa-apa, bisa. Bu Kasih, apa kesan dan pesannya buat kami selaku anak buahmu Mbak Syih? Alhamdulillah, makasih banyak teman-teman MCH. Mekah 2019 top banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerjasamanya, persahabatannya, persaudaraannya terus berlanjut, nggak cuma di Mekah aja, tapi terus berlanjut di tanah air dan seterusnya, insya Allah dalam iman dan Islamnya. Amin, insya Allah, amin. Mbak, kalau dari sisi kinerja, kira-kira insya Allah kita sudah melampaui target kah? Jos, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ya. Hari ini sudah melampaui capaian paling enggak tolak ukurnya tahun lalu ya, sudah melewati capaian tahun lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita makin bagus terus ke depan ya.
jadi patokan teman-teman yang akan ke depan, insya Allah ya. Yang terpenting informasi tentang haji tersebar untuk jemaah haji Indonesia dan calon jemaah haji Indonesia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak bos kami, Mbak Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana lagi? Pak Mus sudah? Nah, ini adalah salah satu man of the match saya. Man of the match. Jadi kita saling backup ya Mas Subhan ya. Betul sekali. Saling backup, kalau Mas Subhan lagi live saya bantuin, kalau saya lagi live Mas Subhan bantuin. Masya Allah. Ya, ini bantuin doang. Iya. Bantuin makan sama-sama pencinta kari ya. Tapi beliau the bestnya kari ya. Mas Subhan adalah dari TV One dan Bruno dari Kompas TV, insya Allah. Iya. Ya mantap ya. Asik ya, pokoknya kita live di Masjidil Haram ini. Kangen lagi nggak? Kita kan mau pulang. Oh pasti, pasti. Kangen banget ya. Ini nahan-nahan ini. Ya Allah. Semoga kita bisa kemari lagi segera dengan persiapan yang matang, terus kondisi yang prima, insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Yang penting semoga amal ibadah kita yang di sini diterima Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua, umroh kita, haji kita, sholat kita di haram ini pahalanya dilipat gandakan dan diterima yang paling penting. Amin ya Allah. Amin. 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 Allahumma amin. Oke, Lazis Mumtaz. Nah ini ada satu lagi Syekh. Terima kasih Mas Subhan. Nah ini dia nih, ada Syekh Mas Dedi, beliau dari fifanews.com. Mas Dedi, gimana pendapat Mas Dedi soal kinerja kita teman-teman? Harus agak mumtaz. Mumtaz ya. Mumtaz, tidak perlu diragukan lagi. Alhamdulillah. Oke, baiklah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah dari Mekah Al Mukarramah, Ibnu Sakdan untuk vlog.